Battle Through the Heavens, Chapter 1121. Bab 1121, Klan Chao. Xiaoyan baru saja keluar dari Pil Refinement Room saat dia melihat Little Fairy Doctor di luar. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening saat dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Dokter peri kecil merentangkan tangannya saat dia melirik Xiaoyan yang mengerutkan kening. Dia menjawab, "Klan Ye mengalami beberapa masalah." "Masalah? Masih ada seseorang yang berani mengganggu Klan Ye?" Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa penjaga Klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalah kali ini tidak biasa. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit aneh adalah bahwa hanya ada sedikit orang yang berani menemukan masalah dengan Klan Ye setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Dokter peri kecil tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xiaoyan saat dia meliriknya. Dia tertawa, "Klan Chao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil." "Klan Chao?" Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Chao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak bisa dibandingkan dengan Klan Ye yang menurun. Tampaknya ada banyak alkemis berbakat di klan itu. Ini menyebabkan reputasi Klan Chao tumbuh lebih besar. Selain klan Dan, yang menjaga profilnya sangat rendah, sepertinya Klan Chao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Selain itu, Klan Chao dianggap sebagai bagian dari eselon atas Menara Pil. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Bagaimanapun, semua orang di Central Plains tahu tentang kemampuan Menara Pil. Itulah mengapa Klan Chao sedang naik daun. Pengaruh wilayah Pil berkembang. Dibandingkan dengan Klan Ye yang menurun, satu dapat dianggap di langit sementara yang lainnya di tanah. Mengapa mereka datang mencari masalah dengan Klan Ye? Xiaoyan merenung. Dia tidak menyangka Klan Chao akan datang dan ikut campur. Sepertinya karena pernikahan terkait dengan Xin Lan. Saat itu, ketika Ye Zong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka berencana membuat Xin Lan menikah dengan Klan Chao. Dengan demikian, Klan Chao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, Klan Ye akan ditelan oleh Klan Chao. Oleh karena itu, Klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang mengira Klan Chao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xin Lan pergi? Dokter peri kecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam saat mendengar ini. Klan Chao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xin Lan, tetapi kemungkinan niat mereka adalah Klan Ye. Di mana Pak Tua Yao? Dia sudah ada di halaman depan, menjaga dan mencegah Klan Chao menggunakan kekerasan. Xiaoyan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan muram berkata, "Ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya Klan Chao ini. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti menculik seseorang dengan paksa." Petik 2. Dokter peri kecil tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di halaman depan Klan Ye saat ini. Suasananya sangat intens, di ambang perkelahian. Halaman depan yang luas jelas terbagi menjadi 2 barisan. Di satu sisi adalah kelompok Klan Ye sementara di sisi lain hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat tegak. Aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka, mengamati kelompok Klan Ye, mengungkapkan keunggulan yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi Klan Chao saat ini di daerah Pil bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Klan Ye. Ada 2 pria tua berjubah merah berdiri di depan kelompok Klan Chao. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Aura agung merasuki tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukanlah orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Pria tua berjubah abu-abu itu tampak cukup tua. Wajahnya penuh dengan kerutan tebal, dan dia tampak hampir mendekati akhir hidupnya. Namun, dengan bisa berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa status orang ini pasti luar biasa.
Selain itu, siapapun dengan sedikit potensi akan dapat menemukan aura berbahaya yang memancar darinya meskipun itu tidak tampak semegah dua pria tua berjubah merah. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dua lelaki tua berjubah merah. Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu masih muda dan tampan. Namun, ada keangkuhan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seolah-olah sedang dibakar oleh api. Bagian dalam nyala api adalah sosok menara. 7 bintang ungu keemasan yang cerah bersinar di sekitar menara, menyebabkannya tampak sangat mencolok. Ahli alkimia tingkat 7. Selain itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Menara Pil. Pemuda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan Muda Chao dan klan Yeku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Chao tidak memprotes bahkan sedikit pun sebelum ini, namun itu telah muncul dengan meriah sekarang. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Zong menuntut dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mempelajari sekelompok orang ini, yang datang akan niat buruk. Penatua Ye Zong pasti bercanda. Bagaimana acara besar seperti pernikahan bisa diperlakukan sebagai permainan anak-anak? Klan Ye Anda berinisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana Anda akan membiarkan akun klan Chao saya ke dunia luar sekarang karena Anda tiba-tiba mencabutnya? Pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya dengan lembut mengepal dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik Ye Zong. Mungkinkah Penatua Ye Zong sengaja bermain dengan klan Chao? Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Chao dan, lebih baik kamu tidak mencoba memutarbalikkan kata-katamu untuk menebus argumen yang keliru. Semua orang tahu ambisi liar klan Chao-mu yang ingin menelan klan Yeku. Anda tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan berwajah hijau tidak tahan dengan sikap Chao dan yang sombong, mengakibatkan teriakan keras. Pemuda itu tersenyum melihat wajah hijau Xin Lan yang cantik. Dia berkata, Xin Lan, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, aku masih dianggap tunanganmu. Anda benar-benar terlalu susah diatur untuk berteriak pada saya. Aku akan mengajarimu beberapa sopan santun setelah kamu memasuki klan Chao di masa depan. Tuan Muda Chao dan, pernikahan ini hanya pada tahap awal, yang masih dipertimbangkan. Belum ada keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, klan Ye saya memiliki hak untuk mencabutnya. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia berkata, Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Chao. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya berharap Tuan Muda Chao dan tidak akan terus mengganggu kami karena masalah ini. Petik 2. Chao dan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Dia berkata dengan senyum tipis, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Ye-mu bisa mendapatkan kembali kejayaan setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Chao-ku bukanlah lembah sungai es. Petik 2. Kata-kata Chao dan mengandung kepadatan tambahan saat dia selesai berbicara. Wajah Ye Zong menjadi hijau saat dia mendengar Chao dan terus terang. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun yang membantahnya. Klan Chao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang bahkan lebih besar dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu juga membantu beberapa eksistensi super kelas Dozun memperbaiki pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Chao. Jika orang-orang ini berkumpul bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan lembah sungai es tidak dapat dibandingkan. Asteris batuk asteris. Ye Zong, ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali begitu dikatakan. Karena kamu telah menyebutkannya, klan Chao akan kehilangan banyak wajah jika ditarik kembali. Selain itu, menikah dengan klan Chao juga akan sangat bermanfaat bagi klan Ye-mu. Pria tua berpakaian abu-abu, yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya mengangkat matanya dan perlahan berkata, Hari ini, kami datang atas perintah kepala klan Chao. Kita harus membawa orang itu bersama kita. Petik 2. Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini.
Namun, dia sedikit takut ketika dia melihat pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan getir menjawab, bahkan Luo Yizunze secara pribadi datang. Klan Chao sangat memikirkan klan Yeku. Pernikahan dengan klan Chao mungkin sementara menyelesaikan masalah mendesak kita, tapi klan Ye ini sepertinya harus mengubah nama belakangnya menjadi Chao di masa depan. Oleh karena itu, saya tidak dapat mematuhi ini. Petik 2. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, aura menakutkan segera melonjak entah dari mana, seperti gelombang besar yang menjadi ratusan ribu kaki. Tiba-tiba memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota yang lebih lemah dari klan Ye segera berubah pucat. HMPH. Sosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong ketika aura lelaki tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, aura lain yang luas dan kuat menyebar, menghalangi aura menakutkan dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Chao sangat kuat, ia benar-benar tidak memiliki sikap klan besar dengan menindas orang lain dengan cara ini dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Tian Huo Zunze. Matanya tertuju pada pria tua berpakaian abu-abu saat dia dengan lemah menegur. Douzun? Kemunculan tiba-tiba Tian Huo Zunze telah menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Chao Dan. Masalah hari ini adalah sesuatu antara klan Chaoku dan klan Ye. Saya berharap senior itu tidak ikut campur. Kalau kamu punya masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, kamu mungkin bisa menemukan klan Chaoku. Chao Dan juga sedikit mengernyit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa saat menghadapi Douzun. Dengan kekuatan besar dari klan Chao, tidak kekurangan beberapa elit Douzun yang ingin meminta para tetua klan untuk memperbaiki pil untuk mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Menyuling pil. Tian Huo Zunze hanya tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lemah menjawab, itu tidak perlu. Saya yang dulu secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika saya ingin memperbaiki pil. Selain itu, saya telah ditugaskan oleh dia untuk menjaga klan Ye. Bagaimana bisa orang tua saya tidak ikut campur? Petik 2. Ekspresi Chao Dan sedikit berubah saat dia mengerti bahwa Tian Huo Zunze tidak memberinya wajah apapun. Dia segera memperingatkan dengan suara serius, masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh dari klan Chaoku. Petik 2. Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chao Dan karena mereka membawa ancaman. Klan Chao benar-benar mengesankan. Namun, saya pasti melindungi orang ini hari ini. Petik 2. Sementara aula besar telah menjadi sunyi, tawa dingin yang samar tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Ye Zong, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Sukacita segera melonjak di wajah mereka. Bab 1122, Taruhan. Sedikit tawa dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Chao Dan menjadi jauh lebih gelap dan lebih serius. Dia menoleh, dan matanya mendarat di sebuah pintu menuju halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Aku bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu tegas. Ia telah menemukan cukup banyak pembantu. Chao Dan memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat mereka berjalan perlahan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara dengan tawa dingin. Xiao Yan memandang pria di depannya ini, yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya dan beberapa kejutan melintas di atasnya. Klan Chao ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkan sebenarnya sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini Xiao Yan melihat alkemis muda tingkat 7. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa heran bahwa pihak lain bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pemurnian pil. Ini, bersama dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Chao sejak usia muda,
pencapaian mereka secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang alkemis biasa. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus dipanggil Xiao Yan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan yang menimbulkan keributan besar di wilayah Pil. Mata Chao dan menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil sebelum berbicara dengan senyum tipis. Xiao Yan berhenti di samping Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, gaya klan Chao memang cukup agung. Tuan Xiao Yan, orang ini bernama Chao Dan. Dia dikenal sebagai jenius pemurnian pil yang datang sekali dalam 100 tahun di dalam klan Chao. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di daerah Pil ini. Ye Zong dengan lembut menjelaskan siapa dia kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya tertuju pada Chao Dan berkata, Tuan muda Chao Dan, masalah antara klan Ye dan Chao hanyalah dendam kecil. Mengapa Anda masing-masing tidak mundur selangkah? Petik 2. Rasa dingin melintas di mata Chao Dan saat dia melihat wajah tersenyum Xiao Yan. Dia dengan lemah berkata, mundur? Bagaimana akun klan Chao saya ke dunia luar? Saat itu, klan Chao saya telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk membicarakan pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, bukankah klan Chao tidak akan kehilangan banyak wajah? Apakah ini masih bisa dianggap dendam kecil? Petik 2. Kalau begitu, Tuan muda Chao Dan bersikeras untuk membawanya bersamamu hari ini? Xiao Yan perlahan maju selangkah dan tertawa pelan. Chao Dan menyipitkan matanya di hadapan sikap Xiao Yan yang agak membuli. Dengan bakat pemurnian pilnya, jarang ada anggota generasi muda yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun ini. Chao Dan tidak hanya tidak mengambil langkah mundur saat dia melihat Xiao Yan di depannya, sebagai gantinya, dia maju selangkah. Jarak antara Xiao Yan dan dia adalah 1 kaki pendek. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, aku telah mendengar tentang kamu dan tahu bahwa kamu mampu bertarung, tetapi kamu harus melakukan semuanya dengan benar. Klan Chao saya bukanlah lembah sungai es. Selama klan Chao-ku mengucapkan kata itu, bahkan kamu mungkin akan merasakan sakit kepala yang ekstrim. Petik 2. Aku bahkan berani membunuh anggota Hall of Souls. Apa menurutmu klan Chao-mu lebih sulit dihadapi daripada Hall of Souls? Xiao Yan perlahan merentangkan kelima jarinya saat dia menjawab dengan tenang. Ekspresi Chao Dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Chao untuk memanggil pembantu, itu memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun, dengan membandingkannya dengan Hall of Souls, klan Chao mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Bagaimanapun, Hall of Souls berdiri bahu-membahu dengan Pil Tower. Klan Chao mereka hanya mengandalkan menara Pil. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Hall of Souls? Xiao Yan, aku tahu kamu berani, tapi terkadang, kamu harus sedikit lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak bisa membawa Xin Lan pergi, tapi lain kali kita datang, aku yakin hanya 2 elit Dozuns di belakangmu tidak akan banyak berguna. Klan Chao-ku memang memiliki kemampuan ini. Dengan harga diri Chao Dan, secara alami tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Xiao Yan. Oleh karena itu, dia segera dan dengan dingin tertawa saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Menyinggung klan Chao demi klan Ye benar-benar tidak berguna. Jika kamu mau, klan Chao-ku akan menyambutmu sebagai teman. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan, Tuan muda Chao Dan. Apa yang Anda katakan tidak menarik saya, silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xin Lan padamu. Petik 2. Xiao Yan, kamu lebih tahu situasinya. Petik 2. Chao Dan berteriak dengan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu lugas. Xiao Yan tersenyum tipis. Kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia mempelajari Chao Dan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ekspresi Chao Dan menjadi lebih buruk setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini. Wajah pria tua berjubah abu-abu berkerut itu mengerut. Segera, dia mengambil langkah maju perlahan. Anda akan tetap di belakang jika Anda mengambil langkah maju. Hanya 1 bintang ini, kekuatan Dozun milikmu tidak memiliki kualifikasi untuk bertingkah laku kejam di sini. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melangkah maju ketika sosok putih di depannya berkedip. Suara yang jelas dan dingin ditransmisikan ke telinganya.
Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter peri kecil di depannya dan ekspresi ketakutan melintasinya. Dia bisa merasakan bahwa dokter peri kecil juga seorang elit Dozun. Selain itu, levelnya kemungkinan lebih tinggi dari dia. Kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika itu tampaknya telah merusak suasana tegang yang ditarik pedang. Semua orang dari klan Chao, termasuk dua lelaki tua berjubah merah tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Aura megah berdesir di tempat ini seperti gelombang, membentuk tekanan besar. HMPH. Tian Huo Zunze mendengus dingin setelah melihat dua pria tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Xiaoyan. Aura yang kuat melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi yang berlawanan. Kenapa? Apakah Tuan Muda Chao dan berencana menggunakan kekerasan? Namun, hanya satu bintang Dozun saja tampaknya tidak cukup. Xiaoyan tersenyum tipis saat berkomentar. Xiaoyan, kamu seharusnya tidak begitu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Chao-ku bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat yang akan datang di lain waktu. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Chao dan saat dia berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Ye Zong saat dia dengan dingin tertawa. Pada saat itu, kelompok ini paling banyak akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye sepertinya akan menjadi target klan Chao untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dihapus dari wilayah Pil di masa depan. Ekspresi kelompok Ye Zong tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Namun, jalan lain apa yang dimiliki klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiaoyan, klan Ye akan benar-benar menurun. Selain itu, jika mereka meninggalkan Xiaoyan dan mematuhi pernikahan antara klan Chao dan Ye, kemungkinan klan Ye juga akan segera disingkirkan. Ye Zong tidak percaya bahwa klan Chao akan benar-benar membantu klan Ye memulihkan kejayaannya. Alasan klan Chao bertindak dengan cara ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Chao. Klan Ye akan bertindak atas perintah Mr. Xiaoyan? Mata Ye Zong berkedip sesaat sebelum dia memutuskan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Chao dan menjadi semakin suram saat melihatnya membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Baiklah, kamu, Ye Zong, benar-benar menjadi lebih berani dan lebih berani." Ye Zong terlalu malas untuk peduli dengan sinisme Chao dan tidak peduli apa masalahnya, dendam antara klan Ye dan Chao memang telah terbentuk. Tuan Muda Chao dan tolong pergi. Xiaoyan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Ye Zong membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah menempatkan semua keripiknya pada Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan di tengah jalan, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ekspresi Chao dan sangat mudah berubah. Dia tidak akan begitu saja diusir dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekerasan, pihak lain memiliki dua elit Dozuns dan tidak perlu takut pada pihaknya. Setelah merenung lama, mata Chao dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan. Dia bertanya, "Dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis?" "Aku tahu sesuatu tentang pemurnian pil." Xiaoyan menjawab secara acak. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. "Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika aku kalah, klan Chao bisa memilih untuk tidak menikah ini. Namun, jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini." "Apa yang kamu katakan?" Senyuman dingin muncul di wajah Chao dan saat dia bertanya. "Oh," Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat bertanya sambil tersenyum, "Bolehkah saya tahu bagaimana Tuan Muda Chao dan berniat berjudi?" Senyuman dingin di hati Chao dan dengan cepat melebar setelah melihat Xiaoyan menunjukkan ketertarikan. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Doqi, kemungkinan dia tidak akan cocok untuk Xiaoyan. Namun, jika harus bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil, dia akan memberitahu Xiaoyan bahwa dia berusaha untuk menjadi mengesankan di depan master sejati, mencari penghinaan sendiri dalam prosesnya. Ejekan melintas di hati Chao dan. Namun, senyuman di wajahnya tampak cemerlang saat dia menjawab, "Karena kita berdua adalah alkemis, secara alami kita tidak bisa bertarung seperti orang bodoh itu. Kita harus mengikuti aturan alkemis, mari saling menantang dalam hal bermain api."
Petik 2. Sekelompok api hitam pudar tiba-tiba muncul dari tangan Chao dan begitu kata-katanya terdengar, segera, kelompok itu bergoyang di telapak tangannya. Itu berubah menjadi 2 ular kecil hitam pekat yang terus-menerus meluncur di sekitar jarinya, tampak patuh seperti roh. Tuan Xiaoyan, jangan berjanji padanya. Chao dan memiliki bakat luar biasa dalam hal mengendalikan api. Bahkan di klan Chao, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan 1 jari. Ye Zong buru-buru menyela setelah mendengar kata-kata Chao dan kejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar ini. Tak disangka Chao dan memiliki bakat seperti itu dalam hal pengendalian api. Apa yang kamu katakan? Jika Anda tidak berani menerima tantangan, Anda tinggal mengucapkan sepatah kata pun. Aku bukan orang yang akan mempersulit orang lain. Chao dan menatap Xiaoyan sambil tersenyum dingin. Kata-kata mempersulit orang lain benar-benar tampak sedikit lucu saat diucapkan dari mulutmu. Xiaoyan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi tenggelamnya Chao dan jangan gunakan lidahmu yang fasih. Apakah Anda akan berkompetisi? Jika tidak, saya mungkin akan kembali tanpa apa-apa. Namun, orang-orang yang akan datang lain waktu tidak akan mudah untuk dihadapi. Chao dan berkata dengan dingin. Dia merasakan kemarahan melompat di dalam hatinya ketika dia melihat senyum di wajah Xiaoyan. Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu. Xiaoyan tersenyum. Senyuman itu mengandung kecerdikan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiaoyan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang dia sadari adalah bahwa dia mengkhususkan diri dalam hal ini. Bab 1123, Bermain dengan Api. Bahkan Chao dan pun tanpa sadar terkejut saat melihat Xiaoyan akhirnya menyetujui taruhan ini. Senyuman dingin tanpa sadar terlihat di wajahnya. Kamu memang berani. Setelah tertawa dengan suara yang sepertinya dipenuhi dengan ejekan atau pujian, Chao dan menoleh dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu, "Tetua kehormatanku, tolong serahkan masalah ini padaku." Pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya tanpa ada perubahan ekspresi saat mendengar ini. Namun, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Mata dingin dokter peri kecil telah membuatnya merinding. Bukannya dia belum pernah mendengar tentang reputasi tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu memang pertama kalinya dia melihat tubuh racun yang menyedihkan yang mencapai kekuatan kelas Dozun. Mundur saja. Setelah melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu melangkah mundur, Chao dan membalikkan tubuhnya ke orang di belakangnya, dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu buru-buru mundur dan langsung menciptakan ruang kosong di halaman depan. Tuan Xiaoyan, Anda benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api dengannya? Ye Zong ragu sejenak setelah melihat apa yang sedang terjadi. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan suara lembut. Reputasi Chao dan dalam hal bermain api benar-benar luar biasa. Meskipun Xiaoyan juga seorang alkemis tingkat 7, itu sedikit berisiko jika itu hanya kompetisi dalam hal manipulasi api. Xiaoyan memiringkan kepalanya. Secara alami paling baik dia bisa menggunakan metode yang melibatkan upaya paling sedikit untuk menyingkirkan orang-orang ini. Karena Mr. Xiaoyan bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Ye Zong hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Xiaoyan. Dia segera mengingatkan, api hitam pudar di tangan Ye Zong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Chao menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari tubuh binatang sihir peringkat 8. Kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi, nyala api biasa akan kesulitan melawannya. Petik 2. Xiaoyan tidak merasa terkejut saat mendengar ini. Dia sudah merasakan bahwa api hitam pudar cukup kuat ketika muncul. Ye Zong melambaikan tangannya setelah mengingatkan Xiaoyan. Semua orang perlahan mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyuman di wajah Chao dan menjadi lebih tebal saat semua orang mundur. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan menjentikkan jarinya. Api berwarna hitam samar di tangannya segera melonjak. Itu bergoyang di atas kepalanya dan membentuk elang besar hitam pudar. Nyala api tampak aneh karena terbakar karena penampilannya yang gelap dan pekat. Nyala api milikku ini disebut api iblis gelap.
Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap, binatang ajaib peringkat 8. Elang api berwarna hitam berlama-lama di atas kepala Chao Dan. Itu mengeluarkan teriakan elang yang tajam. Ada kebanggaan di mata Chao Dan saat dia memperkenalkan apinya. Api iblis gelap ini mungkin tidak sebanding dengan api surgawi, tapi kekuatannya juga spektakuler. Saat itu, klan Chao telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan nyala api ini. Mata Xiaoyan menatap elang hitam besar itu. Dia sedikit mengangguk. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Chao Dan ini, yang mampu mengendalikan apinya dengan keakraban seperti itu. Sial baginya, memanipulasi api adalah spesialisasi Xiaoyan, terutama setelah dia mempraktikkan Flame Creation Skill. Kontrol Xiaoyan atas api sudah mencapai tingkat puncak. Jika Yao Lao melihat kontrol nyala api Xiaoyan saat ini, kemungkinan Yao Lao pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang menurut Chao Dan akan mudah dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi spesialisasi Xiaoyan. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu, ia meninggalkan ujung jarinya dan membubung tertiup angin. Itu dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong di langit. Lolongan serigala terus berlama-lama di udara seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika datang untuk bermain dengan api, Xiaoyan lebih akrab dengan memanipulasi Green Lotus Core Flame. Suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau muncul. Mata Chao Dan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan rakus menatap ke arah serigala api. Ini memang api surgawi. Rumornya benar, bocah ini memiliki api surgawi? Petik 2. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain dengan api. Memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Chao Dan menjilat bibirnya saat dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke serigala api di atas kepala Xiaoyan. Segera, elang api hitam mengeluarkan jeritan elang yang nyaring saat terbang di atas langit. Setelah itu, ia mengeluarkan suara swoosh saat ia memotong udara dan bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Petik 2. Melolong? Serigala berwarna hijau hanya melolong panjang di hadapan serangan elang api. Setelah itu, punggungnya bergetar dan sepasang sayap api menjulur darinya. Sayapnya mengepak saat melebarkan mulutnya yang ganas dan bertabrakan dengan keras dengan elang api. Api melesat ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Api di tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa memperhatikan nyawa mereka. Semua orang di bawah sedikit kagum saat mereka melihat gertakan liar dari dua binatang api. Mereka telah melihat perkelahian antara Douqi, tapi pertarungan antara api jarang terlihat. Kedua binatang api itu dengan liar menggigit satu sama lain di langit, tapi mereka juga sangat gesit. Mereka membalikkan tubuh mereka dan melompat ke sekeliling. Seorang ahli biasa tidak akan bisa menangkap mereka. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa ini karena kendali mereka atas api mereka. Jika itu adalah seseorang dengan keterampilan yang lebih lemah, bahkan tidak perlu mendiskusikan pembentukan binatang api dan bertarung dengan yang lain. Sepertinya hanya mempertahankan bentuk binatang itu akan menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Gumpalan api terus melayang dari langit saat dua binatang api itu bertarung satu sama lain. Setelah itu, mereka perlahan-lahan berpencar. Xiaoyan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang dibutuhkan hanyalah memikirkannya untuk mengendalikan binatang api itu. Pertarungan semacam ini adalah pertengkaran antara kekuatan-kekuatan spiritual mereka. Dibandingkan dengan sikap Xiaoyan yang bebas dan santai, wajah Chao Dan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, dia sampai pada pemahaman bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Kontrol pihak lain atas binatang api dan tingkat realitas dari binatang api itu tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, Dark Sky Demon Flame tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Chao Dan sedikit mengernyit saat dia menyaksikan nyala api elang hitam menjadi lebih pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan api seperti darah terang keluar.
Setelah itu, Chao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Hi, jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Bisakah Anda bertahan melawan dua api saya? Petik 2. Riak kuat segera terbentuk pada kelompok api seperti darah cerah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Chao Dan, itu berubah menjadi anjing merah darah. Mata merah darahnya mengandung kilau dingin. Keempat cakarnya menginjak tanah saat itu menyerang ke dalam pertempuran di langit. Bersama-sama dengan elang hitam, ia dengan liar menggigit serigala api, merobek api berwarna hijau di tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang keributan segera terdengar di dalam halaman ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini. Mereka dari klan Chao bersorak sementara mereka yang dari klan Ye saling berhadapan, tampak agak pendiam saat mereka melakukannya. Mereka tidak menyangka Chao Dan bisa mengendalikan banyak api sekaligus. Harus diketahui bahwa setiap jenis nyala api membutuhkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, laju kelelahan akan meningkat. Selain itu, seseorang harus melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, sangat jarang ada alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak api. Tampaknya peringatan Ye Zong bukan tanpa alasan karena Chao Dan memiliki bakat luar biasa dalam manipulasi api. Xiao Yan juga sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dia samar-samar berkata, itu hanyalah dua api. Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas mengelak. Mulutnya yang ganas tanpa ampun mengunyah elang hitam dan anjing pemburu itu. Untuk sesaat, langit menjadi kacau saat api terbang secara acak ke segala arah. Kelompok Ye Zong menghela nafas lega ketika mereka melihat binatang api, yang diciptakan Xiao Yan, dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Itu memang layak menjadi flame surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan itu akan dirobek-robek oleh dua binatang api. Chao Dan mengerutkan kening ketika dia melihat serigala api, yang diciptakan dari api surgawi, sekuat ini. Ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok lagi muncul di depannya. Topi mereka dibuka. Api abu-abu dan ungu membumbung keluar dari botol. Bahkan ekspresi Ye Zong di sisi klan Ye berubah sedikit pucat saat melihat dua kelompok api muncul. Dia tidak menyangka Chao Dan akan mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api pada saat bersamaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui bahwa dia tidak dapat mencapainya. HMPH, bermain api denganku. Jika Anda tidak mengandalkan api surgawi, Anda bahkan tidak akan bisa bertahan satu kali melawan saya. Petik 2. Chao Dan tertawa dingin. Dua tetes darah lainnya memasuki dua kelompok api. Segera, dua kelompok api berubah menjadi binatang api yang menyerang ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api berwarna hijau. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api, yang terbentuk dari api surgawi, tidak dapat bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun, jelas bahwa ini adalah batas dari Chao Dan. Orang bisa tahu ini dari putih pucat di wajahnya. Xiao Yan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas. Kuantitas juga sangat penting. Anda harus mengingat ini dalam hati Anda ketika Anda bersaing dengan orang lain di masa depan. Petik 2. Senyuman di wajah Chao Dan menjadi lebih kaya saat dia menyaksikan serigala api dikalahkan. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia tanpa sadar tertawa dengan nada yang agak senang. Xiao Yan samar-samar menatapnya. Segera, dia tertawa, terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Muda Chao Dan. Karena ini masalahnya, saya akan menang dengan kuantitas. Setelah mengucapkan kata-kata yang menghasut seperti itu, Xiao Yan menjentikkan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu, ledakan terdengar, dan mereka meledak. Setelah 10 botol giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai nafsu perlahan naik di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Api ini semuanya adalah Beast Flames. Mereka adalah makanan yang diperoleh Xiao Yan untuk Life Transforming Flame. Namun, sekarang dia memiliki Corbit, Beast Flames telah kehilangan tujuan mereka. Tidak disangka bahwa dia bisa menggunakannya sekarang. Mata Xiao Yan menatap wajah Chao Dan, yang langsung berubah kusam. Sudut mulutnya berisi ejekan.
Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan yang lain dalam hal manipulasi api? Bab 1124, Penyihir dari Klan Chao. 10 kelompok api dengan warna berbeda berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. Berbagai cahaya berwarna mendarat pada ekspresi tertegun dari semua orang di bawah saat mereka melakukannya, menyebabkan adegan itu tampak sangat lucu. 10 jenis api bersama dengan api inti teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 api. Xiaoyan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman itu sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Sesaat kemudian sebelum beberapa suara dari menghirup udara dingin perlahan muncul. Setiap kali seseorang mengendalikan api tambahan, itu akan membebani kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Chao Dan, dia paling mampu mengendalikan 4 jenis api. Selain itu, ini sudah memungkinkan dia untuk mencapai titik di mana dia hampir tidak dapat menemukan lawan dalam klan Chao, namun Xiaoyan saat ini memungkinkan dia untuk memahami apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api. Bahkan jika Chao Dan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, sepertinya dia tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan mereka, apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Api yang ganas naik ke udara. Suhu tinggi yang menyebar menyebabkan mulut Chao Dan mengering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi lebih pucat. Kemampuan Xiaoyan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana itu mungkin? Chao Dan dengan lembut bergumam di mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiaoyan tampak jauh lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan 11 jenis api? Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukannya. Mustahil. Mata Chao Dan menjadi lebih merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia tampak seperti pecandu judi yang akan kehilangan semua kekayaannya. Dia mengeluarkan raungan marah saat sebuah pikiran melewati hatinya. 4 binatang api di langit memancarkan raungan rendah dan dalam saat mereka menyerang binatang api warna-warni Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan Chao Dan, yang berusaha sekuat tenaga, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan 11 binatang api di langit tampak seperti harimau ganas yang turun dari gunung saat mereka bertabrakan dengan 4 binatang api Chao Dan. Setelah itu, mereka mulai saling merobek dan menggigit dengan cara yang gila. Kelompok api terus menyebar. 4 binatang api Chao Dan turun ke situasi kalah jumlah dalam menghadapi jumlah menakutkan Xiaoyan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka secara bertahap terkoyak. Setelah itu, mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Chao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiaoyan masih selamat. Tubuh Chao Dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Erangan keluar dari tenggorokannya pada saat bersamaan. Binatang api itu berisi sebagian dari kekuatan spiritualnya yang tersisa. Oleh karena itu, lenyapnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Chao Dan, yang mundur, dengan tergesa-gesa didukung oleh 2 tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Dia tidak pernah mengharapkan taruhan itu, dia pikir dia akan menang, akan berakhir dengan dia dikalahkan dengan cara yang menyedihkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan melirik Chao Dan. Dia melebarkan mulutnya dan serigala api itu berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau. Api ditembak jatuh sebelum memasuki mulut Xiaoyan. 8 binatang api lainnya secara bertahap berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Api ini, yang masih harus dimurnikan menjadi biji api, hanya dapat digunakan sekali. Setelah penggunaan tunggal, mereka akan berhamburan jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan Muda Chao Dan, tolong pergi. Xiaoyan mencabut Green Lotus Core Flame. Ekspresinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Chao Dan. Dia telah berlatih Flame Creation Skill dan sangat akrab dengan manipulasi api. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Chao Dan. Ekspresi Chao Dan menjadi lebih buruk saat dia mendengar perintahnya.
Dia telah kalah dari Xiaoyan di depan begitu banyak orang. Selain itu, dia telah kalah dalam manipulasi api, spesialisasinya. Ini tidak diragukan lagi sama dengan memberinya tamparan yang kejam. Baiklah, tidak heran Ye Zong menaruh harapannya padamu. Anda memang memiliki beberapa keahlian. Aku telah meremehkanmu. Chao Dan menghirup nafas dalam-dalam. Dia menekan amarah, yang muncul dari rasa malu, muncul di dalam hatinya saat dia berbicara dengan suara gelap. Xiaoyan tersenyum tipis. Chao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah alkemis tingkat 7, tapi dari cara Xiaoyan melihatnya, Chao Dan paling banyak berada di tingkat ke-7 kelas rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiaoyan bertemu dengannya di pil gathering di masa depan. Saya telah kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan Chao-ku tidak akan datang dan menemukan masalah untuk jangka waktu tertentu. Mata Chao Dan yang gelap dan ganas tiba-tiba beralih ke kelompok Ye Zong setelah dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan dengan sikap dingin dan padat. Namun, itu hanya ocehan orang gila jika klan Ye Anda ingin mendapatkan kembali kursi tetua. Klan Chao-ku tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi. Masih kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai. Saya ingin melihat apakah klan Ye Anda dapat mengandalkannya untuk masuk ke 3 tempat teratas. Petik 2. Ekspresi Ye Zong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini atas nama klan Ye. Chao Dan tersenyum dingin. Tatapannya segera beralih ke Xiaoyan saat dia berkata, Xiaoyan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku yakin cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Chao. Petik 2. Apakah Anda sudah selesai mengatakan semua yang Anda butuhkan? Jika sudah, tolong. Xiaoyan menyilangkan jari dan dengan lemah memerintahkan tanpa memberi Chao Dan pandangan tambahan. Chao Dan dipenuhi dengan amarah karena sikap Xiaoyan yang acuh tak acuh. Jika 2 elit Dozuns tidak mendukung Xiaoyan, kemungkinan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membuat Kui Zunze menyerang, memberi orang yang penuh kebencian ini pelajaran ganas. Kamu adalah seorang alkemis. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam pil gathering. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Chao-ku yang akan menjagamu, ayo pergi. Petik 2. Mata Chao Dan menatap Xiaoyan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia mengucapkan beberapa kata kejam sebelum tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman ini dengan keengganan yang besar sambil membawa tubuh yang penuh dengan amarah. Semua ahli dari klan Chao di belakangnya saling berhadapan sebelum menghela nafas pelan dan buru-buru mengikutinya. Anggota klan Ye menghela nafas lega saat melihat orang-orang dari klan Chao pergi dengan perasaan putus asa. Hasilnya, sorakan terdengar. Rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan juga menjadi lebih umum. Kakak Xiaoyan, terima kasih. Xinlan menghela nafas lega di dalam hatinya. Matanya yang cantik menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan gembira. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata, karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Setidaknya, sampai aku memenuhi janjiku. Tuan Xiaoyan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan kebaikan besar yang telah Anda lakukan untuk klan Ye. Jangan ragu untuk bertanya apakah ada yang perlu dilakukan klan Ye saya di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Ye saya akan mencoba yang terbaik. Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang sangat serius. Saya tidak layak untuk upacara yang khusyuk dan penuh hormat dari penatua Ye Zong. Tolong jangan lanjutkan. Xiaoyan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ye Zong tersenyum saat mendengar kata-katanya. Matanya menatap ke arah menghilangnya Chao Dan. Namun, ada beberapa kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas. Dari kata-kata yang diucapkan Chao Dan tadi, kupikir penyihir dari klan Chao sepertinya telah kembali. Penyihir. Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak yakin saat melakukannya. Ye Zong tertawa pahit saat melihat ketidakpastian Xiaoyan. Dia bertanya, Tuan Xiaoyan, apa pendapatmu tentang Chao Dan? Karakternya tidak terlalu bagus, tapi dia memang memiliki beberapa keahlian dalam hal pengendalian api. Selain itu, dia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang sangat muda. Bakatnya layak untuk digambarkan sebagai seorang jenius.
Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Meskipun Chao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang layak. Chao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikitpun kesombongan di depan penyihir dari klan Chao. Ye Zong dengan lembut menjelaskan. Nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa. Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu mengkhawatirkan kekuatan mereka? Penyihir semacam ini adalah karakter yang menakutkan di mana dia sendiri yang bisa diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh, kejutan melintas di matanya. Klan Chao memiliki orang seperti itu? Penyihir ini bernama Chao Ying. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan warna legendaris. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika dia berumur 7 tahun, dia secara resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 15, dia menarik perhatian Menara Pil dan pengecualian dibuat untuk membawanya sebagai murid inti Menara Pil. Dia telah berlatih dengan tenang di Menara Pil selama 5 tahun. Pada usia 20, dia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Chao. Saat ini, dia berusia 22. Suara lembut Ye Zong bertahan di halaman, menyebabkan semua anggota klan Ye menundukkan kepala karena malu setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Chao Ying, mereka hanyalah orang tidak berguna yang menunggu untuk mati. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah Central Plains memang dipenuhi dengan banyak talenta tersembunyi. Jika alasan dia memiliki pencapaian saat ini adalah karena kombinasi dari bakat dan usaha, Chao Ying ini sepertinya benar-benar penyihir kecil yang diberkati oleh surga. Mencapai tingkat 7 pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia pasti sudah maju. Saya kira dia saat ini. Ye Zong berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan, saat ini dia setidaknya harus berada di puncak level 7 tingkat. Seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis tingkat 7 berusia 22 tahun. Prestasi ini kemungkinan akan masuk 10 besar bahkan jika dibandingkan dengan 1000 tahun sejarah alkemis. Chao Ying pasti akan berpartisipasi dalam Pil Gathering ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu kepala raksasa Menara Pil, seseorang harus menjadi juara dari Pil Gathering. Ye Zong menghela nafas. Chao Ying ini cukup ambisius. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada Pil Gathering ini. Petik 2. Mata Ye Zong beralih ke wajah kuburan Xiao Yan dan perlahan berkata, gadis ini akan menjadi lawan hebatmu di Pil Gathering.